Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai bacaan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, marilah kita pembiasaan hari ini dengan membaca surat-surat pendek. Silakan dibuka juz amannya anak-anak. Silakan dibuka juz amannya. Ini sama kalian. Iya, bagi kan? Ayo. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, silakan dibuka buku paketnya. Apa aja. Silakan dibuka buku paketnya anak-anak, buku agama. Oke, sekarang hari ini kita memakai Chromebook anak-anak. Silakan dibuka Chromebooknya masing-masing. Sudah dicas di rumah anak-anak? Nah, karena hari ini kita akan belajar dengan metode TPEK dengan mengandalkan Chromebook dan internet dan aplikasi Padlet. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab 3 anak-anak, yaitu apa? Hidup indah dengan saling memaafkan. Silakan diakses linknya, sudah Bapak tulis di papan tulis. Sudah semua? Oke, anak, sebelum Bapak mulai hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Apa tuh yang kita pelajari hari ini? Nah, biar tahu. Kita hari ini tujuan pembelajaran yang pertama adalah satu, anak-anak harus mampu menyebutkan arti, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kedua, anak-anak harus mampu menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga, memerinci ciri-ciri orang yang memaaf. Yang keempat, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Nah, itu anak-anak. Pastinya sudah nggak asing anak-anak ya kata maaf di pelajaran hari ini. Anak-anak sudah pernah melakukan maaf dan memaafkan? Sudah? Pastinya sudah. Nah, jadi tentu kalian adalah anak yang baik, harus mampu menyatakan maaf dan memaafkan. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak ada pemantik. Bapak tanya dulu.
Coba dilihat pemantik gambar yang kedua ini anak-anak, ada gambar anak-anak yang merangkul. Nah, coba diklik gambarnya, silakan diklik semua. Gambar yang kedua, semuanya diklik. Sudah. Di sini ada pertanyaan, coba diklik pojok kanan atas lembar kerja ini. Diklik. Nah, ada pertanyaannya. Apa yang kamu pahami tentang memaafkan, dan sampai nomor 3. Silakan kalian tulis di kolom komentar, ketik nama dulu kemudian dijawab. Silakan. Apa yang kamu pahami tentang memaafkan? Mengapa penting untuk memaafkan orang lain? Dan yang terakhir, apakah kamu pernah memaafkan seseorang atau meminta maaf? Nah, silakan dijawab. Dijawab simpel saja. Oke, karena sudah memaafkan berarti tidak ada permasalahan lagi. Oke, betul. Lanjut. Ini ada Rama. Putra, saling memaafkan adalah memberi ampun atas kesalahan. Betul. Rama, karena setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, Pak. Betul. Ihsan, bisa menjadi kunci dalam mengatasi konflik atau perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, betul. Jadi memaafkan itu bisa mengatasi konflik atau perselisihan di masyarakat. Oke, jawaban kalian sudah bagus-bagus semua. Silakan yang belum bisa menyusul kok di kolom chatnya, nanti Bapak lihat satu-satu. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang di close, kalian klik lembar yang ketiga, asesmen awal. Nah, coba lihat gambar ini, ada gambar sorry, nah, atau maaf. Di sini Bapak akan menguji kemampuan awal kalian sebelum masuk ke pembelajaran hari ini. Bapak mau ngetes kalian sejauh mana kalian paham tentang ini. Silakan diisi pertanyaan 1 sampai 4, dikasih nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, gitu ya. Nama dulu yang pertama. Oke, silakan diisi kolom yang lembar yang ketiga. Di chat di kolom komentar. 1. Mengapa kita harus saling maaf dan memaafkan? Kenapa tuh kita tuh harus saling memaaf dan maafkan? Bagaimana caranya minta maaf? 3. Mengapa kita harus menyatakan penyesalan atas kesalahan yang kita buat? Yang keempat, bagaimana cara menyatakan penyesalan yang baik? Cara mengungkapkan penyesalan yang baik itu bagaimana tuh anak-anak? Nah, kalian tulis. Mana jawabannya? Ini ada Nizam. Nomor 3, penyesalan juga bisa mengingatkan diri sendiri untuk berpikir dan bertindak lebih hati-hati. Betul. Karena manusia itu pastinya tidak luput dari kesalahan. Pasti seseorang itu punya salah dan dosa. Nah, tetapi Tuhan Allah itu selalu membuka peluang untuk bertobat, dan manusia juga tentunya harus mampu memaaf dan memaafkan. Dah, bagus sekali jawaban anak-anak. Nanti yang belum silakan diketik lagi, nanti Bapak cek satu-satu. Oke, lanjut anak-anak, coba dilihat di lembar yang keempat. Mari coba kita merenung sejenak anak-anak. Kita renung sejenak tentang berpikir kesalahan terbesar apa yang kita tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Coba kita baca bersama-sama. Kesalahan terbesar adalah apabila kita itu tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Nah, jadi mengutamakan emosi kita dulu sebelum orang lain itu menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Nah, jadi menang emosinya dulu daripada akal sehatnya. Nah, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kamu ingin dihargai, maka harus menghargai orang. Kalau kalian tidak mau dimusuhi orang lain, maka jangan musuhi orang lain. Dalam setiap permasalahan, tidak menjadikan diri kita yang paling benar dan tidak pula menganggap diri kita sebagai yang paling salah.
Bersikap sungguh-sungguhlah pada saat meminta dan memberi maaf, karena kesungguhan itulah yang akan menenteramkan hati kita. Nah, ini ada hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad pernah bersabda, jika kalian berbuat sesuatu kebaikan atau menyembunyikan dan memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi Allah aja Maha Pengampun dan Penyayang. Kita sebagai umatnya jangan melebihi sebagai Tuhan yang pendendam, yang tidak mau memaafkan. Jadi kita harus meniru Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pemaaf. Soalnya, bayangkan anak-anak, seseorang yang bersalaman adalah kalian. Nah, di gambar ini kalian sudah sekian lama sekali kalian tidak berkomunikasi sama teman kalian dengan baik, sebab ada sedikit perselisihan masalah sepele, kemudian kalian tidak jarang pernah berkomunikasi lagi karena dendam. Nah, apa yang kalian rasakan dalam jiwa kalian ketika kalian akhirnya bersalaman? Nah, yang rasakan apa? Sudah lama kalian musuhan, terus tiba waktunya kalian berdua bersalaman, bermaaf-maafan. Apa yang kalian rasakan? Sangat senang karena bisa berteman dengan baik dan tanpa masalah. Oke, benar sekali, lega rasanya. Jumna ada rasa lega, betul. Ihsan sangat senang karena sudah tidak bermusuhan lagi, betul. Siapa ini tanpa nama Putra, hidup lebih tenang dan damai, betul. Reza sangat lega Pak karena tidak ada lagi dendam. Oke. Adna, yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan merasa damai karena tidak ada perselisihan lagi, betul. Ada Fabian sangat lega Pak karena sudah tidak menimbulkan dendam. Oke anak, nah itu sangat banyak. Akhirnya Bapak baca satu-satu ya. Ada Kanaya, ada Andika. Oke, betul semua jawabannya, nggak ada yang salah. Nah, tentunya kita hidupnya akan menjadi tentram. Jangan sampai setan itu mempengaruhi kita dari masalah yang sepele. Karena setan itu pintar anak-anak. Setan itu pintar membuat celah dalam perselisihan atau permusuhan. Pasti kalau ada perang atau ada perselisihan itu pasti ada peran setan di balik itu, membisiki kalian dan kemudian menghasut. Dari sepele saja bisa menimbulkan hal-hal yang besar. Contoh, mengejek yang kurang mengenakkan sehingga hatinya terluka. Akhirnya dibisik setan untuk berantem, berkelahi, kemudian pukul-pukulan. Akhirnya kan semakin besar masalahnya dari masalah sepele. Nah, kemudian sekarang dilihat yang materinya anak. Nah, Bapak ada slide materi. Silakan dibuka materinya. Bisa dibuka kan anak? Oke, ini materi hidup tentram dan dengan saling memaafkan. Oh ya, ini di sini ada kalimat maaf ya. Kelihatan nggak anak di laptopnya? Nah, Bapak baca dari sini ya. PPT-nya. Oke. Nah, maaf ya, saya hanya bercanda. Oh maaf, saya tidak sengaja. Sorry bro. Nah, itu adalah contoh kalimat menyatakan maaf. Coba kalau dari kalian biasanya kalau minta maaf itu kalimatnya bagaimana? Bapak mau tanya dari Reza. Reza kalau mau minta maaf kalimatnya bagaimana? Sorry bro atau maaf ya nggak sengaja. Sorry ya. Maaf ya. Saya tidak sengaja. Oh maaf ya, saya tidak sengaja. Kalau Noe menyatakan maafnya bagaimana kalimatnya? Sama gimana? Maaf. Iya, betul. Kalau Nizam? Arigato atau gimana? Maafnya bagaimana ucapannya? Oh, minta maaf ya, saya nggak akan mengulangi bisa. Kalau Adna? Oh, maaf ya. Dari situ kita juga harus tetap melakukannya secara ikhlas. Kira-kira nada ikhlas sama nggak ikhlas tuh kelihatan anak-anak. Kalau misalnya nggak ikhlas pasti nadanya tinggi atau agak cemberutnya, memalingkan wajah, tidak serius. Nah itu tidak boleh. Memaafkan itu harus dengan ikhlas. Oke, kalian sering mendengar ungkapan maaf. Nah, maaf dalam Al-Quran disebut
afwu yang berarti menghapus. Kalau sudah maaf berarti kalian harus menghapus dendamnya, menghapus kesalahannya dari ingatan kalian, mungkin dendamnya yang utama. Nah, kemudian dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal dengan ajaran konsep keharusan minta maaf. Oleh sebab itu dalam pelajaran bab ini minta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi maaf itu artinya penyesalan ya anak ya. Nah, mengapa harus menyesal? Karena kita sudah melukai hati teman kita. Dan begitu lanjut. Nah, menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa yang dengan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Oke. Nah, anak-anak, menyatakan penyesalan itu juga ada syarat-syarat dan adabnya. Yang pertama coba dibaca, apa itu? Rama, dibaca yang pertama, adabnya apa? Mengakui kesalahannya. Jangan sampai kalian meminta maaf tapi nggak mau mengakui kesalahannya, malah menuduh, maaf ya, lagian kamu juga yang salah. Nah, itu nggak boleh, itu nggak ikhlas. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Maaf ya, maaf. Yang kedua, coba dibaca Vero. Ya, menyesali kesalahannya. Meminta harus menyesali penyesalannya dan tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, Putra. Jangan mencari alasan seperti tadi. Kalau maaf ya udah maaf aja, nggak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keempat, Bu Sakti. Oke, itu anak-anak singkat dari adab memberi dan meminta maaf. Lanjut. Nah, ini ada LKPD, anak-anak silakan diklik LKPD-nya tugasnya hari ini. Oke, di sini ada LKPD. Kalian beri nama kalian masing-masing ya. Beri nama kalian masing-masing. Kalau sudah diisi sama temennya jangan ditindas ya. Cari yang kosong yang bawah. Nah, ini sudah diisi sama Reza, ya dilihat yang bawahnya aja. Ini isinya adalah, pernahkah kalian melakukan kesalahan kepada guru, teman, keluarga yang harus menyampaikan penyesalan, perminta maaf atau memberi maaf? Nah, kalian tulis lengkap masalahnya apa, kapan kejadiannya, boleh tanggal atau hari atau tahun, nah, kapan kejadiannya itu, kemudian masalahnya tentang apa, dengan siapa, nama samaran boleh kalau nggak mau disebutkan, sebabnya apa, kemudian bagaimana kronologisnya. Kronologisnya itu ceritanya itu bagaimana, kamu jelaskan. Silakan cari tempat yang kosong. Kalau sudah diisi nama temennya, cari yang lain. Ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, tanya. Boleh saya baca, Nana? Boleh ya. Berbagi pengalaman. Pasti semua punya pengalaman maaf dan memaafkan. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini ada yang sudah. Mawar. Tentang masalah, coba dibaca Mawar. Mawar aja yang membaca. Silakan dibaca Mawar. Ayo, baca. Apa? Tentang masalah apa, Mawar? Menjatuhkan teman. Menjatuhkan teman. Kapan kejadiannya? Saat kelas 5. Saat kelas 5. Ya, dengan siapa? Sama Brenda. Brenda itu siapa? Teman rumah. Oh, teman rumah. Oke. Terus sebabnya apa? Sebabnya Menaiki sepeda, Pak. naik sepeda dengan Apa? tidak hati-hati. Iya, Pak. Kronologisnya gimana? Saat menaiki sepeda saya melepas tangan, lalu saya dan teman saya jatuh dan teman saya banyak luka. Dari itu saya merasa bersalah. Itu karena melepas setirnya ya, buat gaya-gaya. Ini kawan tuh udah minta maaf toh. Sudah sembuh toh yang sudah setahun yang lalu ya. Wes, alhamdulillah. Dan akhirnya saya meminta maaf kepada wali kelas. Saya menyesal. Nah, anak-anak, mengajukan minta maaf itu juga perlu mental kesatria atau mental pemberani ya, anak-anak ya. Jadi
kita harus mampu bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Disiapkan mentalnya untuk minta maaf. Karena itu juga berpengaruh dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak meminta maaf, itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, biar hidup kita lancar, damai, tentram, tuh harus wajib meminta maaf dan memaafkan. Lanjut, siapa yang sudah? Waktunya sudah mepet. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Cerita kalian sungguh. Kalian yang penting adalah memaafkan orang lain. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke lembar yang berikutnya. Oke, silakan anak dibuka lembar yang sebelum. Nah, coba kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum sahabat indahnya Ramadan, saya Siti Aldira. Hari ini Tentang hikmah memaafkan. Manfaatnya apa tuh kita memaafkan? Ramadan ini adalah waktu bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan dan juga istiqomah sampai dengan akhir Ramadan nanti. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan terkait dengan agama Islam di kehidupan sehari-hari. So, kita mulai. Dilihat bareng-bareng di sini aja ya Nana ya. Pertanyaan pertama nih Ustaz terkait dengan memaafkan. Ya. Nah, biasanya kan kita mudah nih Ustaz merasa dendam sama orang, terus kita mau memaafkan tuh, oke saya udah maafin, tapi saya nggak mau nih ketemu kamu lagi. Kayak saya nggak bisa lupa sama apa yang kamu lakukan. Apakah pahala yang kita maafkan ini bisa hilang ketika kita nggak bisa lupa sama apa yang orang lakukan? Iya. Ayo dibaca yuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dilihat. Terkadang hidup kita itu di saat kita ingin memaafkan itu masih ada syarat gitu ya. Padahal memaafkan itu tanpa syarat. Kalau kita itu memaafkan, hendaknya memang tidak ada lagi evidence di belakang. Oh, saya maafin sih, tapi saya nggak mau ketemu dia lagi. Saya maafin sih, tapi saya nggak mau main sama dia lagi. Oke, kalau misalkan dia nggak mau ketemu atau nggak mau main itu sebab karena dia takut kalau berjumpa dengan orang itu terjebak pada dosa berikutnya, nggak apa itu. Karena alasannya adalah alasan yang syar'i. Tapi kalau dia nggak mau ketemu karena masih ada rasa sakit di hati, tidak. Kenapa? Karena memang memaafkan itu tanpa syarat. Nah, gimana nih supaya saya bisa memaafkan tanpa syarat? Jadi begini saja, kita itu kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang lah, kita merasa diri kita ini kayaknya susah nih masuk surga dengan sholat kita, dengan sholat kita biasa, itu kan standar. Masuk surga dengan Ramadan kita juga standar, puasa kita, sedekah dan sebagainya, mungkin standar, susah bagi kita untuk masuk surga dari amal yang tadi kita sebut. Tapi ada kesempatan juga yang lain, melalui apa? Melalui orang yang pernah nyakitin kita. Kadang-kadang ada orang datang nyakitin kita, nah ternyata ketika kita mampu memaafkan, justru itu yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ya, karena orang sifat-sifat penduduk surga itu tidak ada dendam. Oke, sekarang anak di video tadi coba diklik, kemudian kan ada kolom komentarnya, kalian tulis refleksi dari kalian tonton video itu. Bentar. Nah, ini tulis di kolom komentarnya ini yang di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, tulisan komen ini. Nah, diklik, nah ada muncul komennya. Di pause saja, kalian komentar, tulis refleksi kalian terkait video ini. Tulis intinya apa, hikmahnya tadi apa, pendapat kalian tentang video itu apa. Tulis singkat saja. Yuk, kalau sudah di enter. Hikmahnya hati jadi tentram Pak. Oke, betul, tanpa namanya. Siapa lagi yang ngirim? Ayo. Ya, center kalau sudah. Ini ada Noe.
punya banyak teman. Oke, hikmahnya punya banyak teman, betul. Karena teman pasti suka sama orang yang tidak gampang marah, yang mudah memaafkan, mudah meminta maaf. Ihsan, tidak ada permusuhan lagi, betul. Reza, memaafkan adalah jalan masuk surga, betul sekali. Putra mendapatkan pahala dan dimudahkan Allah masuk surga, betul. Nizam, hikmahnya adalah kita bisa berdamai dan hatinya jadi tentram, betul. Andika, mendapat banyak pahala dan hikmahnya adalah mudah masuk surga, cepat dipanggil masuk surga. Lagi Fabian, tadi menjadi tentram dan damai. Oke, betul semua anak-anak. Oke, nanti Bapak yang belum silakan ditulis. Sekarang anak-anak kita lanjut ke kuis. Coba nggak usah diklik, Bapak aja yang klik. Oke, sekarang nanti Bapak tunjuk satu-satu untuk memilih satu kotak. Ini konsepnya nanti anak-anak ya, perwakilan kelompok ya anak-anak ya. Nah, jadi suara terbanyak nanti itu yang dipilih. Oke, sudah siap? Halo, sudah siap? Dilihat ke LCD-nya masing-masing ya. Oke, sekarang yang pertama kelompok 1 dulu, silakan pilih nomor berapa? Nomor 7. Oke, silakan dijawab soalnya. Yang tidak termasuk hikmah maaf dan memaafkan adalah yang mana? Yang bukan, yang tidak. Ayo, ada waktunya 20 detik. Ayo disepakati yang mana jawabannya? 10 detik lagi. D yang tidak, D merendahkan diri dan kehormatan. Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, Bapak tulis poinnya yang kalau benar Bapak kasih nilai 10 ya anak ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Poin 10, kalau salah minus 5 ya. Oke, lanjut. Kelompok 2, pilih nomor berapa? Not 1. Oke. Pertanyaannya, pernyataan yang menunjukkan syarat memberi maaf adalah yang mana? Yang menunjukkan syarat memberi maaf. Membalas? Membalas. Oke, B ya. Kunci jawabannya? Oke, B. Betul, tepuk tangan buat kelompok 2. Kasih poin 10. Oke, sekarang siapan kelompok 3. Nomor berapa kelompok 3? 5. Oke, siap. Soalnya, definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan yang mana? Yang definisi maaf itu yang mana? A. Menghapus rasa dendam. B. Meningkatkan ketakwaan. C. Muhasabah atas dosa-dosa. D. Mengunjungi saudara. Yang benar yang mana? Kata maaf. A. Menghapus rasa dendam. Betul, tepuk tangan buat kelompok 3. Kasih poin 10. Oke, sekarang kembali lagi kelompok 1. Pilih nomor berapa? Tiga. Oke, nomor 3. Dendam. Kunci jawabannya? Oke. Hal yang utama yang harus dihapuskan adalah dendam. Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. 10. Lanjut kelompok 2, nomor berapa? Nomor 2. Oke. Soalnya, waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan adalah Idul Fitri, segera mungkin menunggu waktu terbaik. Dikunci jawabannya. Oke, betul, tepuk tangan buat kelompok 2. Ini nilainya seri berarti. Kelompok 3, nomor berapa? 6. Oke. Definisi maaf menurut KBBI adalah menghapus rasa dendam, penyesalan, sikap yang disukai Allah, ucapan yang baik.
Nah, tadi Bapak sebutkan, menurut KBBI menghapus penyesalan atau sikap yang disukai Allah atau ucapan yang baik. 10 detik. B. Yakin? Oh, betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oh, ini suara semua berarti ya. Jadi, oke, 3 lagi anak ya, karena soalnya 4, 3 lagi. Kelompok 1 nomor berapa? Nomor 10. Oke. Kesan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati. Akibatnya apa? Akan ditebus dengan amal baik di akhirat. Harus dibayar dengan harga yang ditentukan keluarga. A. Yakin? A. Dikunci? A. Oke, warna kelompoknya sudah mau habis. A. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, ini nomor berapa? 8. Gambar di samping menunjukkan perilaku. A. Yakin? Oke, betul kelompok A. Kelompok 2. A. Oke, kelompok 3 persiapan nomor berapa? Terakhir ya. Di bawah ini yang termasuk syarat menyatakan penyesalan adalah syaratnya yang mana yang menyatakan penyesalan? A. Sungguh-sungguh. B. Berjanji tidak akan menuntut balas. C. Meminta bantuan kepada orang lain. D. Mempererat rasa persaudaraan. Syarat menyatakan penyesalan berarti yang meminta maaf ya. Yang mana? Apa B? A. Oke, A ya. Betul, tepuk tangan buat kelompok 3. Yang B tadi yang memaafkan. Oke. Semuanya betul, nilainya 100 semua anak-anak. Semuanya juara 1. Oh ya, kita jawab bersama-sama aja ya. Nomor 11. Merasa telah berbuat salah, maka ia berani menyatakan penyesalan. Kesatria. Oke, betul. Tangan dari kita semua. Oke, 100. Oke, anak terakhir refleksi kita hari ini, coba diklik yang terakhir. Silakan dijawab dari pertanyaan 1 sampai 4. Salah satu boleh. Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Nomor 2, hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Nah, kita tadi belajar apa saja? Yang ketiga, di pertemuan selanjutnya kalian ingin diajarkan seperti apa? Yang keempat, kasih nilai rating 1 sampai 10 dari materi kita hari ini. Oke? Bapak tunggu. Naira, dahsyatnya hikmah saling memaafkan. Oke, betul. No, Adna, sangat menyenangkan. Terima kasih. 1. Mawar, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan seru. Alhamdulillah. Sakti, sangat menyenangkan. Fabian, saat senang Pak karena mendapatkan hikmah, minta maaf dengan ikhlas. Oke. Reza, ratingnya 10. Terima kasih. Putra, sangat menyenangkan. Vero, hari ini kita belajar tentang saling memaafkan. Oke, itu anak-anak. Terima kasih atas refleksi kali hari ini. Yang belum silahkan ditulis, gak apa-apa. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai bab 4 ya anak-anak ya. Silakan dipelajari dulu di rumah. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa
amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan istirahat.